Baik, anak-anak. Nah, kita sekarang memasuki teknik kedua dalam pembuatan animasi di Adobe Animate. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana tekniknya Classic Twin dan Motion Twin. Oke, kita buat dulu ya dokumennya. Kalau kalian sudah jadi dokumennya, tinggal kalian lanjutkan menggunakan HD ya. 1280 x 720, frame rate-nya 25 fps. Oke, nah kebuka. Baik, ya. Nah, saya mau memberi awalan dulu ya tentang apa itu Classic Twin ya dan apa itu Motion Twin ya. Nah, ibaratnya begini ya. Dua teknik ini adalah bisa dibilang teknik yang paling basic ya kalau untuk menggerakkan objek ya di Adobe Animate ataupun Adobe Flash ataupun Macromedia Flash, di mana di sini salah satu fungsi yang umum digunakan adalah bagaimana kita menggerakkan objek ya dari satu titik ke titik yang lain. Nah, walaupun pada kenyataannya khususnya untuk Motion Twin banyak fungsi-fungsi lain yang bisa kita gunakan ya, seperti bagaimana kita rotasi ya, bagaimana kita memperbesar memperkecilkan objek, atau mungkin merubah warna, atau mungkin yang dari warnanya solid menjadi transparansi ya, seperti itu ya. Nah, di sini saya mau menganalogikan aja dulu ya. Logikanya begini, kalau untuk Classic Twin ya, contoh saya punya di sini bola ya. Tadi warna pink, saya ganti sekarang ya warna hijau contoh ya. Saya punya bola warna hijau ini, oke ya. Nah, ini adalah objek biasa. Nah, oke. Nah, dalam Animate ini bisa juga ya objek seperti ini kita rubah menjadi simbol, atau mungkin tetap kita gunakan sebagai ya objek vektor biasa seperti ini. Nah, kalau misalnya kita pengen jadikan simbol, nah seperti ini. Maksudnya biar ketika nanti diedit, nah nggak kepisah-pisah kayak gini ya. Nah, kayak jadi kita bisa jadikan ini sebagai sebuah simbol. Caranya seleksi objeknya, ya, klik kanan, convert to symbol. Nah, di sini kita contohkan jadikan grafik aja, ya. Misalnya bola hijau. Oke. Nah, jadi sekarang bola hijaunya. Nah, kalau diseleksi sebelah-sebelah gitu tidak akan kepotong lagi, ya. Nah, contoh di sini saya akan melakukan pergerakan menggunakan Classic Twin, ya. Misalnya, ya, pose awal saya tentukan di sini pose awal. Nah, pose akhirnya ya saya gunakan di sini di detik ke 2 ya. Nah, misalnya saya mau di sini Classic Twin ya, sorry. Nah, kita sepakati aja dulu. Ini mungkin bagi yang sudah terbiasa menggunakan Adobe Animate, mungkin bisa dia bekerja misalnya tentukan dulu posisi-posisinya terakhir, dia tentukan misalnya teknik apa yang digunakan. Nah, tapi kalau misalnya kita baru belajar, ada baiknya kita melakukan kesepakatan terlebih dahulu ya pada objek yang ingin kita animasikan. Contoh misalnya, saya ambil keputusan ya, pengambilan keputusan. Saya ambil keputusan bahwa bola hijau ini akan saya beri teknik animasi menggunakan Classic Twin. Maka saya sepakati dulu di awal pada frame di layar satu ini atau layar bola hijau ini ya. Saya kasih nama sini bola hijau. Ya. Oke. Sini saya sepakati ya di layar satu ya. Saya klik kanan di sini, create Classic Twin. Nah, ya. Nah, jadi sudah jelas di sini di frame awalnya sudah kita kasih kesepakatan bahwa ini akan menjadi sebuah Classic Twin. Ya, jadi ini menghindari kalau misalnya pakai pemula itu mungkin bingung ya. Nanti saya ngasih keterangan teknik atau mungkin twin yang kita gunakan kapan. Oh, ini sudah saya kasih atau belum. Jadi menghindari hal semacam itu ya. Nah, contoh sekarang di frame 50 saya kasih di sini insert keyframe. Nah, jadi kalau saya insert keyframe di sini, kita perhatikan ya.
tampilan pada timeline-nya sudah membentuk panah. Berarti di sini sudah sepakat antara keyframe awal dan keyframe akhir dia adalah menggunakan si classic twin tadi. Nah, sekarang saya tentukan dulu nih titik akhirnya. Misalnya titik akhir ada di sini, ya. Oke. Jadi kalau saya mainkan di sini timeline-nya sudah mulai terlihat ya. Objek ini berjalan ya dari posenya awalnya di sini dan berakhir di sini ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, karena ini adalah twinning ya, bagian dari twinning, jadi kita bisa melakukan editing anak-anak ya. Misalnya kalau kita sudah tentukan titik awal dan titik akhir ya, kita bisa tentukan nih ya titik-titik selanjutnya. Contoh ya di 15 ya. 15 saya buat dulu di 25 ya supaya enak. Ini saya buat dia sedikit bergeser atau mungkin saya di sini klik di sini ya insert keyframe, ini bisa juga ya, atau mungkin sedikit ada pergeseran saya lakukan. Perhatikan di sini langsung otomatis ada yang namanya keyframe ya. Oke. Nah, tujuannya apa? Karena di sini saya ingin bikin bola ini seolah-olah memantul ya. Nah, misalnya saya di titik ke sini, saya naikkan si bolanya ke sini. Nah, oke ya. Oke, jadi kalau dilihat kayak gini polanya set set. Nah, oke ya. Nah, di sini pun saya pastikan ya posisinya tepat di sini. Saya naikkan sedikit bolanya ya dan tidak setinggi posisi yang tadi. Jadi kalau kita play seolah-olah bola ini lagi mantul. Nah, seperti ini. Ini classic twin ya. Nah, perbedaan mendasar mungkin ya bisa kelihatan ya di sini antara classic twin dengan motion twin mungkin lebih kepada kalau saya bilang itu fleksibilitasnya ya. Kalau misalnya kita lihat di sini sebenarnya pada classic twin ya bisa juga kita edit ya, di mana posisi bolanya misalnya nanti mengecil, membesar, atau mungkin nanti kita terapkan prinsip squash and stretch bisa juga di sini sebenarnya ya. Misalnya kita squashkan dulu di sini, nanti ketika naik ke sini misalnya bolanya jadi lonjong misalnya gitu, bisa juga ya. Hanya untuk prinsip arc-nya ya, menurut saya untuk prinsip arc-nya kurang sebaik ketika kita menggunakan motion twin ya. Oke, nah ini di sini kita bikin prinsipnya lagi squash and stretch misalnya ya. Di sini dimana bolanya sedikit menjadi gap lonjong, gaping ya seperti itu, menyesuaikan dengan kondisi benturannya ya. Nah, kayak gini ya. Oke, kalau kita lihat jadinya seperti ini. Ini bisa kita rotasi juga ya menggunakan free. Ya, nanti apapun yang kita rubah di sini, dia nanti akan tersimpan di keyframe. Nah, ini dia. Ini untuk menggunakan classic twin. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya ini pola dari lengkungannya, ya, pola lengkungannya ini tajam sebenarnya. Nah, gitu. Jadi prinsip arc-nya sedikit tidak bisa kita capai kalau untuk pergerakan bola seperti ini. Nah ya, oke. Nah sekarang ini kita save dulu ya. Jangan lupa setiap kita melakukan kegiatan, misalnya kita belajar membuat atau mungkin kita practice mandiri, setiap yang kita lakukan ini wajib kita save dulu ya, supaya nanti kita punya rekam jejak dan sewaktu-waktu bisa kita buka kembali untuk kita berlatih bola ya. Di sini kalian kasih classic twin. Classic twin. Oke. Nah, oke. Ini akan saya hapus ya, anak-anak. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana ya kita menggunakan yang namanya motion twin ya. Oke, motion twin. Nah, contoh motion twin seperti ini. Kita menggunakan objek bola lagi ya. Oke. Bolanya sekarang ya kumulon. Seperti ini. Oke ya. Ini masih berupa objek vektor biasa ya, geomet. Ini kan saya jadikan dia sebagai simbol supaya nanti lebih enak untuk editing. Ya. Bola ungu. Oke. Oke, sudah ya. Nah, ini saya akan beri kesepakatan ya. Oke, seperti biasa kalau kita baru belajar lebih baik kita
sepakati dulu ya. Jadi per layer-layer apa yang kita ingin animasikan, kita sepakati deh ya. Dia mau pakai klasik, mau pakai motion, mau pakai shape, dan lain-lain ya. Di sini saya akan gunakan create motion twin. Nah, oke ya. Lalu titik akhirnya saya tentukan, yaitu di frame 50 ya. Saya klik kanan, insert keyframe. Nah, enaknya kalau di insert keyframe pada motion twin, kita bisa memilih nih apa yang akan kita berikan di sini, entah itu posisinya, scale-nya, skew-nya, rotation, color, filter, atau all. Nah, di sini saya akan menggunakan all. Ya, jadi apapun nanti yang kita berikan, nah, dia akan ikut perubahannya. Ya. Termasuk nanti warna akan kita praktekkan. Kita pilih all ya. Nah, oke. Di frame akhir, pastikan kita udah seleksi di frame akhir ini ya. Oke, layer 1, frame akhir. Nah, saya tentukan nih posisinya dia ada di ujung sini. Nah, oke. Kalau di motion twin, nah, kita setelah menggerakkan objek dari titik awal titik akhir, kita akan diberikan semacam panduan ya, garis biru panduan seperti ini. Nah, misalnya kita pengen menerapkan, saya misalnya pengen menerapkan prinsip seperti tadi, di mana bola memantul, ya. Saya gerakan dulu di frame 25, ya. Di sini saya klik kanan, ya. Insert keyframe kembali, saya tentukan di sini all. Nah, oke. Nah, enaknya kalau di motion twin, ya, kita bisa melakukan semacam gerakan ya yang lebih smooth. Contoh misalnya di prinsip up-nya ya, bolanya melengkung misalnya. Saya tinggal gerakan saja ya, kursor mouse misalnya, contoh di seleksi tool ini, jangan seleksi objek apapun, seleksi objek bebas, lalu kita pergi ke garis panduan biru ini. Kita klik kiri tahan ya, lalu tarik ke atas ini. Nah, oke. Tanpa saya beri keyframe di sini, ya, saya tidak berikan keyframe di sini, tapi objeknya bisa melengkung dan prinsip up bisa kita terapkan di sini. Coba. Nah, kelihatan nggak? Coba play. Nah, seperti itu. Di sini pun bisa kita beri, ya, kita tarik lagi seperti ini. Ya. Nah, tapi di sini kan kurang ideal ya. Idealnya mungkin di sini ya posisinya agak narik kayak gini ya. Ini bisa kita tarik juga kayak gini. Nah, gitu ya. Lebih fleksibel kan? Oke. Nah, bisa kita tarik juga ya. Titik-titik ini misalnya. Saya tarik ke sebelah sini misalnya ya. Oke. Agak dekat ya. Jadi kalau kita play ini set. Oke. Tapi tidak rasional ya. Karena kalau pantulannya ya, semakin rendah berarti idealnya semakin cepat ya. Oke, berarti di sini untuk time and spacing-nya harus saya rubah. Misalnya saya kurangi ya beberapa frame di sini ya. Saya remove. Nah, beberapa frame sekaligus. Ya, coba. Oke, satu-satu aja supaya aman ya. Kalau kalian ragu ya, seperti saat ini saya ragu takutnya nanti kehapus semua. Udah kita hapus satu-satu ini. Atau mungkin shortcut-nya ada ya. Menggunakan Shift F5. Contoh kita coba ya, Shift F5 misalnya. Saya menggunakan Shift dan F5. Nah, kayak gini ya. Jadi berkurang dia. Nah, jadi kalau di play sekarang kayak gini. Ya. Tek, tek. Nah, oke. Oh, ternyata jadinya lebih terlalu cepat ya. Oke, berarti di sini saya tambah dikit deh. Pakai F5 ya. Oke. Oke, coba kita coba ya di sini. Lebih rasional nggak? Tek, tek. Nah, oke, dapat ya. Nah, kalau perhatikan, tadi kalau kita menggunakan classic twin, di sini saya harus memasukkan namanya keyframe. Tapi kalau di sini karena saya menggunakan motion twin, saya tidak perlu menggunakan keyframe. Tapi di sini prinsip up-nya sudah dapat, lengkungannya dapat ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi di sini karena saya ingin memberikan prinsip squash and stretch, ya, di sini otomatis saya harus berikan keyframe juga anak-anak. Ya, contoh misalnya saya gunakan di sini free transform ya. Misalnya ketika sudah di atas ini bolanya menjadi sedikit lonjong seperti ini dan berotasi dikit ya seperti ini. Nah, otomatis di sini nanti ada keyframe sendiri ya. Coba kita perhatikan ada keyframe tambahan di sini. Nah, ya set. Nah, ketika nanti bolanya sampai di sini, kita pakai free transform lagi ya. Kita bikin dia
Nah, lebih ini ya, lebih elastis, dan ketika nanti naik ke sini dia bisa mulai agak normal ya posisinya, tidak terlalu lonjong ya, karena ini cepat posisi gerakannya. Set. Nah, dan ketika ke sini dia sudah normal kembali. Nah, kalau kita play kurang lebih jadinya kayak gini. Set, teng, tak, 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 tak. Nah, oke ya. Nah, satu ya. Ini motion twin yang mana di sini saya melakukan perubahan posisi dengan menerapkan prinsip time and spacing dan cause and stretch. Nah, di sini saya juga akan memberikan ekstra tentang motion twin ini ya, di mana kita bisa melakukan perubahan transparansi warna. Nih, coba kita perhatikan ya. Saya buat layer di sini, layer baru, layer 2 ya. Tapi saya akan posisikan ini di bawah. Kenapa? Karena saya akan membuat sebuah bayangan. Nah, coba kita perhatikan. Nah, bayangan yang saya buat adalah menggunakan oval tool juga, ya. Oke. Tapi dia nanti ada di bawah sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Warnanya, mari kita edit dulu. Ini saya gembok dulu layer 1 biar nggak kena ya. Misalnya di posisinya ini boleh kalian zoom juga. Cari posisi yang paling pas, ya. Paling nyaman posisinya untuk editing. Nah, oke. Di sini stroke-nya, apakah kita akan menggunakan stroke atau tidak? Nah, itu pilihan kalian. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan stroke. Nah, fill-nya apa? Karena saya bikin bayangan, saya gunakan abu-abu saja. Ya. Di sini saya sengaja tidak gunakan, tidak convert jadi simbol. Ya. Oke. Tapi kalau kalian mau convert jadi simbol pun tidak masalah. Ya. Oke. Nah, jadi di sini dia akan mengikuti gerakan bola. Nah, ya. Ketika ada di tengah, nah ini saya tarik ya posisinya. Oke. Nah, saya tarik posisinya, nanti ada di tengah sini. Nah, tapi di sini harus saya kasih kesepakatan dulu nih, ya. Si layer 2 ini nanti akan menjadi animasi apa dia? Nah, kan belum jelas kan animasi apa yang akan saya berikan. Nah, di sini saya akan menjadikan dia sebagai si create motion twin, ya. Oke, create motion twin misalnya di sini. Sip lah, motion twin sudah jadi. Oke, nah oke, nanti di sini, oke. Di frame yang sama ketika bola di atas, dia mulai berjalan ya. Dia mulai berjalan, posisinya ada di sini. Nah, oke. Dia ngikutin set. Nah, oke, nanti ketika jatuh di bawah, dia ngikutin sampai sini juga. Oke, kita paskan posisinya ya. Oh, ini kurang cocok posisinya ternyata yang atas. Boleh kita ke bawah kan, sampai nanti lebih logis ya posisinya. Nah, ini. Terus ketika bola yang sampai di sini, terubah lagi nih posisinya ya. Posisinya ada di sini. Oke. Dan terakhir dia ada di sini. Set. Nah, frame terakhir. Pastikan nanti pas juga posisinya. Oops, sorry. Oke. Kurang pas. Nah, agak geser manual saja menggunakan keyboard. Nah, misalnya di sini. Ya. Kalian coba perhatikan di sini. Sudah mulai kan? Kelihatan ya ada bayangan. Nah, mulai kelihatan. Nah, di sini saya akan menggunakan atau mempermainkan yang namanya transparansi. Nah, idealnya ketika objek berada di atas, ya. Nah, otomatis yang namanya bayangan ya, namanya bayangan itu kan pasti dia akan ini ya lebih pudar ya ketika berada di sini. Nah, jadi kita pastikan sekarang ya, ketika layernya berada di layer yang dimaksud yang di sini, maksudnya berada di titik yang pas ini. Nah, misal di sini ya. Nah, di objeknya ini saya seleksi dulu nih objeknya. Nah, ya. Nah, ini kan ingin saya bikin menjadi transparan. Nah, tapi tadi kan saya posisinya saya tarik terus dia
sebagai mungkin objek basic ya belum saya jadikan simbol. Nah, jadi untuk sederhananya harus saya jadikan dia sebagai simbol. Nah, tapi syaratnya dia harus terseleksi terlebih dahulu kayak gini ya. Kita seleksi dulu. Pakai selection tool kita seleksi sampai ke seleksi objeknya. Nah, nanti kalian lihat pada dynamic panel pada bagian objek. Nah, pada bagian objeknya di sini ada nih simbol tampilan icon semacam ini. Ini kalian klik ini artinya convert objek ini menjadi simbol dulu. Oke, simbolnya apa? Mungkin di sini kita kasih shading ya. Shading. Oke. Sudah shading. Nah, di sini kita gunakan di sini pilihan color effect. Color effect-nya. Nah, ini perubahan transparansi ya. Kita pilih yang alpha. Oke. Nah, pada alpha yang ini kita rubah posisinya dia. Alphanya mungkin menjadi 24. Oke ya. Kita praktekkan. Nah, tadi di sini pekat, ke sini dia jadi tidak terlalu terang. Nah, nanti kejadi plus sampai di sini. Nah, sampai di sini di keyframe yang berikutnya ini, nah kita rubah juga di sini posisinya ya. Ini kita gembok. Nah, kita seleksi lagi ya objeknya. Kita convert lagi dia jadi simbol di sini. Nah, cuma di sini lebih banyak kerjanya ya, karena kita tidak dari awal convert dia jadi simbol. Kalau dari awal kita convert dia jadi simbol, nah mungkin tidak akan secapek ini prosesnya. Oke, nah sampai di sini seleksi lagi objeknya, convert simbol lagi ya. Terus di sini alphanya kita potong lagi ya. Oke, dan akhirnya terakhir ya di frame akhir ya. Di sini kita rubah dia. Oke, kita convert lagi jadi simbol. Oke. Nah, cuma di sini kelemahannya simbolnya jadi banyak. Nah, coba kita perhatikan di sini ya. Oke. Nah, nah, oke ya. Nah, selain kalian belajar tentang bagaimana kita memberikan animasi berupa transparansi ya, pergerakan transparansi ya, animasi transparansi di sini. Nah, kalian juga udah mulai belajar di sini ternyata kenapa kita terkadang harus menjadikan objek itu sebagai simbol di awal. Nah, mungkin kalian tadi bisa mereview bagaimana jadinya setiap frame, setiap keyframe yang ada perubahannya, saya harus convert dia menjadi sebuah simbol, dan ini otomatis agak sedikit memakan waktu. Tapi kalau misalnya kita tidak maksudnya kalau kita sudah dari awal edit objek ini menjadi semacam simbol, nah jadi kita tidak perlu konversi pada setiap keyframe-nya ya. Okay. Cut. Nah, mungkin saya mau berikan contoh sedikit. Misalnya pada si bola ungu ini. Ini kan dari awal sudah kita jadikan dia sebagai simbol kan. Nah, tapi kalau kita tarik dia ke sini, nah, misalnya saya di sini mau iseng nih, ya, mau rubah warna dia. Nah, color effect-nya mau saya ganti nih, tintanya, ya. Misalnya saya ganti tintanya di sini, dia, oke. Jangan warna ini ya, kita rubah deh. Kita langsung aja rubah warnanya dia menjadi biru misalnya. Nah, di sini jadi biru, kita klik aja sebelah sini. Nanti kelihatan kayak gini, dari ungu ke biru ya. Terus nanti ke sini lagi ya, di keyframe yang ini. Nah, saya rubah lagi dia. Pastikan di objek ya, objek. Misalnya tinta ya, tintnya saya ganti dia menjadi contoh warna kuning. Nah, dia berubah warnanya. Dan nanti terakhir misalnya di sini di frame akhir kita rubah ya, objeknya pastikan terseleksi ya, pas frame-nya ada di frame yang kita inginkan ya. Pilih yang objek tinta ya, tint. Nah, kita pilih di sini warnanya ingin kita berikan contoh merah. Nah, jadi sekarang kayak gini ya, kelihatan kan perbedaannya? Kalau tadi untuk bayangannya setiap objek, setiap keyframe-nya kita
harus convert jadi simbol. Tapi kalau dari awal sudah kita convert jadi simbol si objeknya itu, nanti tinggal setiap keyframe-keyframe-nya saja kita ubah, ya. Oke, anak-anak. Nah, ini untuk basic dari classic dan motion twin, ya. Nah, oke. Baik. Nah, selanjutnya, saya akan memberikan di sini contoh bagaimana caranya kalau kita ingin membuat sebuah set, ya. Set animasi, biasanya kita menggunakan aset yang kita buat di Adobe Illustrator sebelumnya, dan ingin kita animasikan hanya dengan menggunakan bisa dibilang di sini motion twin atau mungkin classic twin. Nah, ini dia caranya. Ini saya hapus dulu, dan sebelum saya hapus saya simpan dulu ya di sini. Nah, biasakan simpan dulu. Ya. Ya, udah saya save ya di sini, save. Oke. Save udah ya. Nah, ini sekarang kita delete, ya. Nah, delete ya. Oke, di sini saya mau bikin save as dulu deh, ya, supaya nanti tidak tertimpa, ya. Tadi saya langsung save jadi tertimpa. Di sini latihan set animasi dengan classic twin, ya, dan motion twin. Nah, oke ya. Oke, nah udah saya rubah namanya. Nah, yang pertama akan dilakukan di sini, mungkin saya bersihkan dulu ya aset-aset yang ada di sini, seleksi semua, saya delete. Nah, saya import aset baru. Nah, karena saya sudah mempersiapkan nih, sama aja seperti kalian, kalau kalian sudah mempersiapkan di Adobe Illustrator, bikin dulu, atau mungkin di Corel bikin terlebih dahulu, nanti kalian tinggal import saja ke sini, PNG-nya. Saya pilih import to library. Nah, oke. Saya pilih yang untuk ini klasik dan motion twin. Ini sengaja saya gabung. Nah, sudah saya kasih nama semua ya. Oke. Ini saya seleksi dulu semua kecuali file-file seperti ini tidak saya masukkan ya. Oke. Nah, saya anggap oke. Oke. Sekarang saatnya kita memposisikan atau menyimpan aset-asetnya ke stage ya, atau mungkin kita tampilkan di stage ya. Oke. Secara logika mungkin yang paling pertama kelihatan itu adalah langit ya, karena langit itu berada paling belakang. Nah, oke ya. Saya simpan langitnya di belakang ya. Oke. Pengen lebih kecil lagi boleh, tinggal kalian kecilkan saja nanti ya. Misalnya jumlahnya berapa, boleh diketikkan misalnya 30%, 40 gitu ya. Boleh. Senyamannya. Nah, seperti ini. Nah, ini pastikan kita buat dia layer terpisah. Ingat ya, supaya kita mudah kerjanya, setiap aset itu kita buat dia dalam satu layer sendiri ya. Nah, misalnya asal di call layer langit, ya langit, saya bikin langit. Nah, lalu di sini selanjutnya saya akan masukkan ya, yaitu air laut ya ceritanya. Di sini saya kasih air laut. Lautnya. Pastikan tidak tertukar ya, anak-anak ya. Misalnya kalau kita masukin air laut ya pastikan di layer yang aktif air laut kita masukkan di sini gambar air lautnya ya. Oke, seperti itu contohnya. Nah, lautnya agak saya geser kayak gini ya ceritanya, nanti akan saya animasikan bergerak si lautnya ya. Jadi bergerak di kiri ke kanan ceritanya. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan di sini awan dulu deh, awan ya. Oke, awan ini banyak ya. Nah, ini boleh nanti kita bikin awannya 5 ya. Misalnya saya siapkan dari awal deh. Awan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Awan 1. Oke. Di sini saya rubah jadi awan 2 ya. Oke. Awan 1, awan 2, awan 3 ya. Awan 3. Oke. Boleh tarik ya.
1, 2, 3. Oh, ini sedikit bergeser ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, masih kurang ya. Awan 4 ya. 4 karena catanya awannya ada 5. Kita sesuaikan saja nanti. 2, 3, 4. Ya, ini boleh dibikin rapi ya. Nah, enaknya kita bikin rapi. Sama satu lagi nanti awan 5 ceritanya. Awan 5. Nah, oke. Memang ya kalau animasi, kalau kita pengen bikin set itu ya terkadang kita harus lebih fokus ya, lebih telaten ya untuk memasukkan objek-objeknya ini. Satu objek, satu layer, satu objek. Nah, karena nanti pasti akan memudahkan kita juga untuk proses saat kita memberikan animasi. Ya. Nah, awan 2 pastikan di layer awan 2 aktif ya. Awan 2 kita tarik di sini, Nah, nanti awan 3 kita tarik lagi di sini awan 3. Tarik awan 3 ada sini. Di awan 4 ceritanya. Awan 4 sampai awan 5 ya. Sesuaikan ya. Nah, intinya bekerja itu enaknya sesuai dengan yang sudah kita susun dari naskah ya. Misalnya saya naskahnya misalnya membutuhkan berapa aset ya, mau dianimasikan seperti apa, itu sangat membantu sekali ya, proses ketika kita membuat naskah. Misalnya seperti ini susunannya. Oke, awan sudah komplit. Selanjutnya yang akan saya masukkan di sini, saya masukkan pasir ya. Saya sini pasir. Oke. Bisa pasirnya di sini. Mana pasir ya? Pasir. Oke, pasirnya kita tarik sini. Nah, contoh ya. Pasir contoh di sini. Oke. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan di sini pohon kelapa. Nah, pohon kelapa karena mungkin ya agak identik ya, kalau misalnya pantai pasti biasanya ada pohon kelapa. Tapi kalau misalnya kalian nanti ya ketika bikin tema pantai yang dimasukin objek yang berbeda, nah itu nggak masalah. Ya, di sini saya cuma menyesuaikan saja. Lalu di sini jangan lupa ya kasih nama ya, batang kelapa. Batang kelapa, oke. Terus selanjutnya setelah batang kelapa nanti ada buah kelapa. Buah kelapanya di sini ceritanya. Ya. Sorry. Akan sampai lupa saya bikin ini terpisah aja ya. Tapi kalau misalnya nanti tidak dianimasikan, nggak apa-apa kamu gabung dalam satu layer. Misalnya kalau tidak dianimasikan. Nah ceritanya kita jaga-jaga siapa tahu nanti dianimasikan objeknya ya. Jadi kita pisah layernya. Buah kelapa. Oke, buah kelapa sudah masuk. Selanjutnya di sini daun kelapa. Daun kelapa juga ada beberapa ya. Coba kita lihat di sini. Daun kelapa. Daun kelapa kita punya 1, 2, 3, 4 ya. Sesuaikan juga karena nanti akan dianimasikan. Daun kelapa 1. Oke, rename lagi, double klik. Daun kelapa 2. Oke. Di sini daun kelapa 3. Daun kelapa 3. Oke. Di sini daun kelapa 4. Daun kelapa 4. Tadi 4 ya. Coba kita cek. Nah, oke ada 4. Nah, ini pastikan nanti yang kita masukkan sesuai dengan nama layernya supaya mempermudah pekerjaan kita. Ya. Daun kelapa 1. Nah, ini dia. Pindahkan dia di sini. Oke. Lalu daun kelapa 2. Kelapa 2. Oh ya, mungkin ada pertanyaan daripada kalian, misalnya kalau misalnya kalian masukin aset dari Illustrator, misalnya atau dari Corel ke Animate, pas kalian masukin posisinya nggak seperti saya ini, nggak presisi. Dalam artian kalau saya kan udah enak ya, besarnya sudah diatur dan lain-lain. Karena memang ketika saya membuat aset ini di Illustrator, saya menggunakan besar artboardnya itu 1280 kali 720 juga, dan sudah saya setting di sana posisinya ya. Oke. Di sini daun kelapa 3 misalnya. Oke.
Kita geser, set, dan satu lagi daun kelapa 4. Nah, oke. Baik ya. Nah, sampai di sini aja dulu. Misalnya ya, saya di sini ingin membuat animasi ini sepanjang kurang lebih 10 detik ya, 10 detik misalnya. Contoh saya kasih 10 detik di sini. Ya. 10 detik. Nah, oke. Berarti di sini kan harus ada beberapa objek yang saya sesuaikan pergerakannya. Nah, contoh di sini untuk air laut. Nah, air laut ini akan saya sepakati anak-anak ya. Saya akan buat dia langsung bergerak ya ke ini ya, ke frame 250. Contoh misalnya, saya di sini kasih kesepakatan dulu. Nah, jangan lupa ya. Air laut ini ceritanya nanti hanya bergerak saja tanpa ada ya pokoknya pergerakan khususnya saya rasa tidak butuh. Saya cukup di sini beri dia classic twin. Classic twin. Saya sepakati air laut classic twin ya. Sampai pada frame ya. Frame di sini yaitu 250. Oke. Nah, ini harus hati-hati ya, telatennya pas bagian insert keyframe nih. Saya insert keyframe di sini. Oke ya. Untuk si air laut ya nanti ya. Oke. Oke ya, nanti air lautnya bisa sampai oh sorry saya tadi salah posisikan. Air laut tergabung di langit ternyata ya. Oke, ini ketika saya klik dia ada di langit. Oke, ini harus saya cut dulu ya. Ctrl X ya. Lalu air laut di sini ya. Oke, saya edit ya. Paste in place. Nah, posisikan di sini ada di air laut. Nah, kita cek. Nah, ini udah betul posisinya. Tadi saya salah anak-anak. Nah, ya. Ini itu ya makanya kalau membuat animasi itu benar-benar harus telaten ya. Kita posisinya aduh jangan sampai keliru memposisikan sesuatu. Nah ini oke. Di sini ternyata blank keyframe yang saya kasih ya. Kan keliru lagi saya ya. Di sini saya insert keyframe. Nah oke di sini saya kasih blank keyframe. Remove dulu ya. Oke remove. Nah ini bisa saya tarik. Ini kan bisa kita tarik juga anak-anak ya. Posisi frame ini. Nah contoh misalnya pada detik ke-10 misalnya. Dia akhirnya bergerak. Nah, oke bergerak sampai sini. Nah, gitu ya. Lalu di sini, nah, tadi kan ada langit ya. Langitnya ini saya tarik dulu ke bawah langitnya. Nah, langit ceritanya idle ya tanpa pergerakan apapun. Saya insert di sini hanya insert frame saja ya. Lalu selanjutnya pasir. Pasir ya. Pasir ada pergerakan tidak? Pasir tidak ada pergerakan ya. Pasir tetap diam-diam saja. Berarti di sini saya cuma insert frame. Nah, pasir dapat ya. Di sini kalau kita lihat awannya sudah mulai airnya sudah bergerak ya. Nah, oke. Lalu batang kelapanya apakah akan bergerak? Nanti akan saya bikin dia bergerak ya. Oke, berarti tidak saya itu insert frame dari sekarang. Untuk awan, nah awan ini unik. Awan ini nanti akan saya gerakan. Tapi awan ini nanti dia pergerakannya ceritanya agak ada arc-nya ya, mungkin awan tuh agak naik dulu ke atas terus turun, nah seperti itu ya. Misalnya di detik kedua ya, atau mungkin di detik kelima deh ya, kita buat dia sederhana. Detik kelima ya, untuk awan yang ini awan 5 ini ya, saya kasih dulu dia kesepakatan kita jadikan dia motion twin ya. Oke, motion twin. Sip. Terus lalu di detik tadi kelima ya. Detik kelima. Oke. Detik kelima sampai di sini dia saya insert di sini keyframe, saya kasih dia all aja deh ya. Biar lebih mudah. Nah, detik kelima dia sudah mulai jalan segini ceritanya ya. Oke. Oke, cerita seperti itu. Nah, detik kelima. Lalu nanti detik kelima, sorry.
detik ke-6 ya. Ke-10 langsung, sorry. Ke-10 langsung. Nah, ke-10 nanti saya insert keyframe. Nah, nah oke. Misalnya ceritanya sampai sini. Nah, ini nanti awannya pergerakannya kayak gini ya. Misalnya ada semacam pola arc yang terbentuk. Ya, jadi dia pergerakannya nggak lurus, anak ya. Dia agak lengkung-lengkung sedikit ya. Nah, gini kalau dilihat ya. Dia melengkung ya. Tapi dia agak melengkung ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, oke. Itu teknik motion twin untuk awan 1. Nah, tapi apakah sebenarnya efektif kalau saya memberikan animasi seperti itu untuk awan 5 tadi? Nah, tapi sebenarnya tergantung kebutuhan. Karena sebenarnya namanya twinning, kan kita bisa berikan di sini animasi itu dari awal dan akhir langsung. Misalnya saya insert di sini, saya create motion twin dari awal. Ya. Untuk awan 4 ya. Langsung saya lari ke sini ke awan posisi terakhir di sini ya. Saya insert di sini, langsung keyframe all. Oke. Nah, tadi posisi awalnya dia di depan kan? Nah, kayak gini. Berarti nanti harapannya dia nanti ada di depan si awan yang 5 juga ya, sedikit. Nah, contoh. Misalnya ketika di frame akhir awan 4 ya, awan 4-nya ada di sini. Contoh misalnya. Di sini. Nah, oke. Misalnya saya bikin dia sedikit ke bawah dulu. Ini nggak masalah, boleh saja ya. Saya kayak gini, ya pergerakannya. Nah, oke. Kalau kita play, ini kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Nah, awannya sedikit ada pola arc-nya di sini anak-anak ya. Nah, oke, kita play lagi. Nah, kalau misalnya kita tarik, misalnya si titik-titik yang ada di mesin twin ini, kalau dia rapat ya, nanti pergerakannya bisa dibilang lebih agak lebih melambat ya. Nah, coba kita lihat sini. Nah, gitu loh. Dia agak sedikit melambat di sana ya. Tapi nanti kalau udah jarang-jarang dia akan semakin cepat kembali. Nah, seperti itu. Lebih natural ya pergerakan si awannya. Nah, oke. Oke, sekarang di sini contoh. Nah, oke. Contoh ini saya sepakati dia menjadi motion kembali ya untuk awan 3. Awan 3 tadinya di sini. Langsung aja ke akhir ya. Ke detik ke-10 misalnya. Oke, saya insert keyframe lagi, all lagi ya. Awan ini, oke, takutnya saya kena awan yang lain, saya gembok dulu ya. Oke, yang pentingnya kita main gembok itu kayak gitu. Nah, contoh misalnya di sini dia berakhir. Misalnya di sini dia agak naik sedikit, nah, karena mungkin tertiup angin jadi agak naik dikit ya. Nah, oke, seperti itu dia pola pergerakan awannya. Nah, oke, pertanyaan. Baik, lalu awan 3 saya gembok dulu aja biar aman. Lalu di sini awan 2, misalnya awan 2, kita back ke awal, awan 2 di sini, create motion twin, ya. Oke. Nah, misalnya di sini, terakhirnya di sini. Nah, insert keyframe, nah, all. Nah, di sini agak unik nih ceritanya ya. Ceritanya untuk si awan 2 ini ya. Dia bergerak, tapi semakin ke sini semakin pudar. Ya, karena mungkin ya semakin tidak pekat lah, misalnya tertiup angin atau gimana. Jadi intinya dia tidak pekat lah si awannya. Nah, kita menggunakan di sini pada titik akhir, kita color efeknya ya. Kita pilih di sini, kita kurangi opacity-nya ya, atau alfanya kita kurangi. Nah, ya seperti itu. Jadilah ada sedikit variasi anak-anaknya. Di sini tadinya pekat, nah di sini dia mulai berubah warnanya, semakin agak transparan. Nah, gitu. Normal sekali ya, pada awan seperti itu. Nah, oke ya. Lalu tadi satu lagi ya, awan 1. Nah, awan 1 jangan lupa. Tek gini.
kita klik motion twin, contoh di sini. Lalu di keyframe yang terakhir kita pilih all, ya. Kita gembok ya supaya nanti lebih mudah untuk tracking objeknya ya. Awan 1 kayak awan 1 yang ini ya. Kayak awan 1 berarti nanti dia sebenarnya langsung hilang sebenarnya nanti ya. Karena dia tidak akan ke scene berikutnya. Nah, nanti di sini kita klik saja, sudah kita tarik aja lurus ya. Karena nanti kita butuh dia cepat untuk hilang ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Pergerakannya ingat ya, di sini untuk awannya pun ada overlappingnya juga di sini ya, dimana tidak konstan ya. Tapi dinamis, ada yang cepat geraknya, ada yang lambat, ada yang ke atas ke bawah. Nah, kayak gitu. Oke ya, untuk awan, air sudah oke. Nah, sekarang kita save dulu, jangan lupa file save ya. Nah, sekarang untuk si pohon kelapa tadi ya. Oke, pohon kelapa nih. Nah, misalnya batang kelapa saya lihat tuh di sini. Oke, batang kelapa. Nah, misalnya ini mau dibikin ini juga ya motion twin juga misalnya. Kan kalau kelapa itu tertiup angin dan lain-lain. Misalnya saya pastikan di sini ya. Di awal saya pastikan dia motion twin juga ya. Create motion twin. Oke ya. Oke, ini terakhirnya juga insert keyframe all ya. Oke. Nah kayak gini. Misalnya di sini ceritanya di detik ke berapa ya? Ke-7 ya. Ke-7 deh sini. Ke-7 misalnya saya pengen rotasi batangnya. Sedikit batangnya mungkin kayak ketiup angin kan ada rotasinya sedikit ya. Nah, saya di sini insert keyframe dulu. Insert keyframe saya pilih all. Nah, coba kalian perhatikan sekarang pada batang kelapa ini ya. Ya. Kalau kita rubah dia di free transform tool seperti ini. Nah, si titik ini sebenarnya bisa kita rubah anak-anak posisinya. Ini adalah titik anchor-nya atau titik tengah. Misalnya kalau kita pengen dia bikin seolah-olah nih pohon ketiup angin ya, misalnya goyang-goyang. Nah, otomatis kan tidak mungkin nanti di tengah-tengah perputarannya. Dia nanti tetap sumbu bawahnya ceritanya napak lah ke tanah ceritanya ya. Nah, tapi nanti yang bergerak itu adalah posisi batangnya saja nanti akan geser. Nah, misalnya kalau kita pengen menggerakkan si batang pohon ini, ya batang pohon ini, tapi ingin nanti kayak buah dan lain-lainnya tetap nanti menempel, ya karena kan di sini kan menempel buah dan daunnya tetap menempel kepada batang, maka ada sedikit pengaturan yang harus kita lakukan. Kita harus membuat si batang kelapa ini menjadi semacam parenting dari layer. Nah, caranya bagaimana? Coba kita lihat di sini, ya. Ada show parenting view. Nah, oke ya. Oke. Nah, si batang kelapa ini ingin menjadi induk misalnya, induk dari buah kelapa. Nah, nanti tinggal kita tarik saja kayak gini, ya. Oke, dari daun kelapa, ya. Terus dari daun kelapa yang ini, ya. Oke. Nah, ini kita tarik juga ke sini, set. Oke. Nah, daun kelapa yang 4 ceritanya. Lepaskan di sini. Nah, jadi nanti ketika kita merotasi, ya, kita rotasi misalnya si pohon kelapa ini, nah perhatikan buah dan daunnya itu tetap menempel pada batang aslinya. Nah, contoh tadi kita tadi kita ada di 7 ya nanti ya, kalau nggak salah. Oke, di 7. Nah, oke, saya mundurin aja deh, jangan di 7. Nggak apa-apa, keyframe di 7 kita biarkan saja. Mungkin saya akan ambil sedikit di 4 aja ya. 4 deh ya. Di 4 misalnya saya kasih di sini keyframe ya untuk batang kelapa. Insert keyframe, saya pilih all. Padahal saya cuma menggunakan rotasi ceritanya. Nah, anggap saya rotasi batangnya kayak gini. Dari sini ya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ini di insert frame ya, kayak buahnya. Nah, kita lihat sebenarnya buahnya itu nempel tuh, lihat.
dia bergerak tapi dia nempel. Nah, seperti itu logikanya ya. Oke, sudah aman. Oke. Terus nanti di sini batang kelapanya dituju akan normal kembali ya. Dan untuk di sini nah di 10 ceritanya. 10 kita bikin dia berotasi lagi. Nah, jadinya dia naik lagi kayak gini. Nah, kurang lebih seperti ini kalau kita lihat batangnya udah mulai bergerak ya. Nah, ini jangan khawatir nanti objek yang lainnya ikut bergerak juga kok ya. Nah, oke. Oke, nampaknya saat ini saya akan cut dulu untuk menganimasikan setiap batang kelapanya. Nah, tapi pada intinya itu bisa kita animasikan salah satunya dengan menggunakan motion twin ya, dimana nanti kita edit dulu sumbunya seperti hanya ketika tadi kita menganimasikan si batang kelapa ini ya. Oke, saya ambil keputusan di sini untuk akhirnya ya, untuk si buah dan daun-daunnya akan ditampilkan secara frame-nya saja ya, karena di sini kan sudah kita jadikan dia menjadi ini ya, layer yang menginduk pada batang kelapa. Nah, di sini klik kanan saja, insert frame. Oke dah. Nah, coba kita praktekkan. Jadi tampilannya seperti ini aja untuk sampai saat ini ya. Oke, anak-anak ya. Ini apabila nanti kita review, misalnya review secara test movie seperti ini, maka tampilan yang muncul adalah seperti berikut ini. Nah, ini pada dasarnya masih bisa ya dirapikan oleh kalian, semacam untuk pergerakan airnya, apakah dia masih terlalu kencang ya, apakah bisa dibikin gelombangnya lebih halus lagi, atau mungkin awannya diatur lagi, itu bisa disesuaikan ya, misalnya dengan cara merubah posisi pada keyframe awal dan keyframe akhirnya. Oke, anak-anak, mungkin sampai di sini untuk tutorial untuk teknik yang kedua, yaitu classic twin dan motion twin. Oke, kita ketemu pada video teknik atau video tutorial selanjutnya. Terima kasih.